Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang melihatnya, dan boleh membuka wawasan kita untuk berpikir dalam kebenaran, serta kita boleh hidup di dalamnya. Saudara, kali ini kita akan membahas tentang banyaknya tudingan yang ditujukan kepada kekristenan. Ada yang berkata bahwa kekristenan itu mentuhankan manusia, menyembah manusia dijadikan Tuhan. Nah, ada banyak sekali isu-isu yang telah beredar yang tuduhan itu dilontarkan kepada kekristenan. Namun saudara, bagaimana sikap kita? Apakah benar di dalam kekristenan itu mentuhankan manusia dan kita sebagai orang-orang Kristen itu menyembah yang namanya manusia? Benarkah demikian? Mari saudara, saya mengajak kita untuk berkonsentrasi di dalam membahas bagian ini supaya kita tidak gagal fokus. Yuk saudara, kita perhatikan baik-baik video ini dari awal sampai selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita menanggapi hal ini gampang saja kita menjawabnya. Satu hal prinsip yang perlu ditanamkan dalam iman kekristenan, ingat, kita bukan mentuhankan manusia atau kita bukan menyembah manusia, tetapi kita menyembah atau mentuhankan Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Mungkin timbul pertanyaan saudara, mosok Tuhan kok jadi manusia? Nah tentunya kalau kita berpikir kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, itu perlu dipertanyakan ketuhanannya. Apakah dia Tuhan atau bukan? Kalau Tuhan mau menjadi manusia, itu adalah sesuatu yang gampang saudara untuk kita perhatikan. Pasti karena apa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa jadi apa saja menurut kehendaknya, termasuk lahir ke dalam dunia dan menjadi manusia. Tentunya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa dan dia bisa jadi apa saja sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita memperhatikan begitu jelas, Alkitab mencatat dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan bagian ini. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, perhatikan ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini jelas kita bukan mentuhankan manusia, kita bukan menyembah manusia, tetapi kita menyembah Allah yang rela mengosongkan dirinya untuk datang ke dunia. Untuk apa saudara? Untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran manusia. Ingat, hanya manusia yang tidak berdosa, yaitu Tuhan sendiri yang mampu atau yang sanggup menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kalau saudara juga memperhatikan di dalam kitab Yohanes 1 ayat yang pertama, di situ juga jelas dituliskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ingat saudara, konteks Yohanes, firman itu sendiri adalah Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi jelas ya saudara, kembali lagi bahwa dalam iman kekristenan kita bukan menyembah manusia, kita bukan mentuhankan manusia, tetapi kita menyembah Allah yang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Itu adalah sesuatu yang gampang bagi Tuhan untuk menjadi manusia. Karena apa? Karena dia Allah yang maha kuasa.
Ingat prinsipnya bahwa dalam kekristenan bukan menyembah manusia, bukan mentuhankan manusia, tetapi mentuhankan Allah yang rela menjadi manusia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak diragukan lagi bahwa dalam iman kekristenan kita telah menyembah Allah yang benar. Karena kita mengerti dengan benar siapa itu Kristus dan siapa Allah yang kita sembah. Berbeda kalau tidak mengenal Allah yang kita sembah. Siapakah Allah yang kita sembah? Kita tidak tahu dengan pasti untuk apa kita menyembah Dia. Di dalam kekristenan kita mengenal dengan pasti, kita beriman dengan pasti Allah yang kita sembah adalah Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan sendiri, yang adalah Allah. Dia yang turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 begitu jelas dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, prinsip yang perlu ditanamkan bagi setiap kita ketika mendapat tuduhan orang Kristen kok menyembah manusia, orang Kristen kok mentuhankan manusia, itu adalah kesalahan yang fatal. Karena dalam kekristenan bukan menyembah manusia, bukan mentuhankan manusia, tetapi mentuhankan Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari jangan pernah goyah, jangan pernah ragu, karena kita sudah menyembah Allah yang benar. Kita sudah menyembah Allah yang pasti, yang mampu menyelamatkan kita dari hukum dosa, yang membawa kita kepada kekekalan. Ingat, jangan pernah ragu, jangan pernah goyah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan membawa kita kepada kekekalan. Biarlah melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang melihatnya dan membukakan wawasan kita untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, beriman dan percaya, yakinlah bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa, Dia menjelma menjadi manusia, menyelamatkan kita dari hukum dosa. Demikian video yang saya bagikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.